Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Putri Kerudung Hijau, bagian 1. Lolongan anjing menggema memecah kesunyian dan keheningan malam. Angin bertiup kencang menaburkan hawa dingin menggigilkan tulang. Suasana malam ini begitu mencekam. Apalagi saat itu hujan jatuhnya rintik-rintik menyirami seluruh permukaan Gunung Palang Sewu. Hanya ada satu perkampungan di lereng gunung itu. Keadaannya sunyi, bagai sebuah perkampungan mati. Tapi dari kerlitnya pelita di tiap-tiap rumah, menandakan kalau desa itu masih berpenghuni. Suara kentongan peronda malam menghalau kesunyian yang menyelimuti seluruh perkampungan itu. Terlihat dua orang laki-laki berjalan menyusuri jalan tanah desa Palang Sewu itu. Sial tuh si Saprin. Pura-pura encoknya kambuh. Salah seorang yang memukul kentongan dari bambu menggerutu. Paling-paling juga lagi tandang ke rumah janda di ujung jalan sana, seorang lagi menimpali. Hahaha, kenapa tertawa? Lucu. Apanya yang lucu? Saprin itu kan orangnya gendut tua, jelek lagi. Mana mungkin Katila mau sama orang macam si Saprin itu? Mendingan juga sama aku. Masih bujangan, wajah tidak begitu jelek. Punya mainan lagi. Lalu, kenapa kau kaitkan dengan masalah ini? Tanya Wandara. Lagakmu, Rin. Baru lihat kerbau ngamuk saja sudah lari paling dulu. Kamu mau coba, Dut? Birin jadi gusar. Endut hanya cengar-cengir saja. Bukannya tidak berani, tapi dia tidak suka ribut dengan teman sendiri. Apalagi dalam tugas ronda yang hanya berdua saja malam ini. Kalau ribut, bisa-bisa harus meronda sendiri. Endut tidak bisa membayangkan, jika harus berada di luar rumah malam-malam sendirian. Lebih baik mengalah, daripada meronda sendirian keliling desa. Tidak terasa mereka berkeliling sudah hampir ke ujung jalan desa. Secara bersamaan, mereka berhenti melangkah tepat di depan sebuah rumah yang kecil, namun terlihat indah. Halaman rumah itu dipenuhi berbagai macam tanaman kembang. Sesaat kedua peronda itu saling berpandangan. Rumah itu kelihatan terang oleh pelita yang berada di setiap sudut. Katila belum tidur, Dut, kata Birin setengah berbisik. Biar sajalah. Yuk jalan lagi, sahut Endut. Tunggu dulu. Siapa tahu ada laki-laki di dalam sana. Kan bisa buat hiburan macam ini, Dut. Birin menarik tangan temannya. Jangan cari gara-gara, Endut menolak. Birin tidak peduli, lalu melangkah mendekati rumah itu. Sedangkan Endut jadi serba salah. Ingin melarang, tapi temannya sudah demikian dekat dengan rumah itu. Endut mengayunkan kakinya mengikuti Birin yang telah sampai di bawah sebuah jendela kayu. Birin menempelkan jari telunjuk ke bibirnya sendiri. Endut merundukkan kepalanya di belakang Birin. Entah kenapa Endut merasakan jantungnya jadi berdetak lebih kencang dari biasanya. Sementara Birin mulai menjulurkan kepalanya, mengintip dari celah-celah daun jendela kayu itu. Rin, suara Endut terdengar berbisik. Diam. Aku belum lihat apa-apa, kata Birin. Rin, suara Endut agak keras. Ada apa sih? Birin jadi kesal. Dan begitu Birin menolehkan kepalanya, matanya langsung membeliak lebar dan mulutnya ternganga. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Keringat sebesar butiran jagung langsung menitik membasahi wajah dan lehernya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba saja kedua peronda itu mengejang kaku, lalu tubuhnya melorot turun. Dan begitu tubuhnya menyentuh tanah, darah mengucur dari leher. Mereka langsung tewas tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Saat itu sebuah bayangan hijau berkelebat cepat menyambar kedua tubuh peronda itu, dan segera lenyap bagaikan hilang saja. Tak ada yang menyaksikan. Semua berlangsung cepat tanpa terdengar suara sedikit pun. Suasana malam itu tetap sunyi. Desir angin terdengar kencang membawa rintik air hujan, membuat udara semakin menggigilkan. Lolongan anjing tidak lagi terdengar, sementara hujan pun tumpah dengan deras bagaikan bendungan jebol terlanda badai. Seluruh penduduk desa Palang Sewu gempar. Mereka menemukan dua mayat peronda malam tergeletak di tengah jalan dengan leher hampir putus. Darah bersimbah, bercampur genangan air hujan dan tanah berlumpur.
Ki Ageng Sela, orang tertua sekaligus sesepuh desa, memerintahkan penduduk untuk mengurus kedua mayat peronda itu. Pagi itu juga, seluruh penduduk menguburkan mayat kedua peronda malang itu. Sementara Ki Ageng Sela dan beberapa sesepuh desa Palang Sewu berkumpul di rumah kepala desa. Tentu saja pembicaraan mereka terpusat pada dua orang peronda yang ditemukan sudah menjadi mayat dengan leher terkoyak hampir putus. Ini kejadian pertama setelah 10 tahun desa ini tenteram dan damai, kata Ki Ageng Sela. Apakah hanya mereka berdua saja yang meronda semalam? Tanya seorang laki-laki tua berbaju hijau yang duduk di samping Ki Petel, kepala desa Palang Sewu. Sebenarnya 3 orang, Paman Waku, sahut Ki Petel. Tapi yang seorang memang sudah meminta izin. Penyakit encoknya kambuh. Istrinya yang datang padaku. Aku merasakan ini awal dari malapetaka, gumam Ki Ageng Sela, seolah-olah bicara untuk dirinya sendiri. Ki Petel, Paman Waku, dan 3 orang sesepuh desa lainnya memandang dalam-dalam pada orang yang tertua di desa Palang Sewu ini. Sedangkan Ki Ageng Sela mengelus-elus janggutnya yang panjang dan putih. Dia seperti tidak peduli dengan pandangan 5 orang itu. Rasanya tidak mungkin kalau hanya seorang pencuri yang kepergok, lalu membunuh mereka. Aku tahu kalau Endut dan Birin mempunyai ilmu olah kanuragan, meskipun tidak begitu tinggi tingkatannya. Tapi mereka masih mampu menghadapi pencuri kecil, kata Ki Ageng Sela lagi, masih dengan suara bergumam. Maksud Ki Ageng? Tanya seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun yang duduk di samping Ki Petel. Dia adalah Pranata, ketua padepokan yang hanya satu-satunya ada di desa Palang Sewu ini. Pranata, apa kau tidak melihat luka di leher mereka? Ki Ageng Sela batik bertanya dengan menatap Pranata. Lihat Ki, sahut Pranata. Bagaimana menurutmu? Pranata tidak segera menjawab. Dia memang melihat luka yang hampir memutuskan leher kedua peronda malang itu. Luka tebasan senjata tajam yang cukup rapi. Dan lagi, tampaknya hanya sekali tebas yang disertai pengerahan tenaga dalam sangat tinggi. Dia seorang ketua padepokan, jadi tentunya bisa mengenali jenis-jenis luka akibat senjata tajam. Seorang yang berilmu rendah tidak mungkin dapat membuat tebasan begitu rapi dan sempurna. Aku yakin, pelakunya seorang yang berilmu tinggi dan punya maksud tertentu, sambung Ki Ageng Sela. Aku juga sudah menduga begitu Ki. Tapi, apa maksudnya membunuh 2 orang peronda? Sedangkan tidak ada seorang pun penduduk yang melaporkan adanya kecurian. Tidak ada perampokan atau pencurian semalam, sambut Pranata. Itu berarti desa kita kemasukan seorang tokoh hitam rimba persilatan, selak Paman Waku. Terlalu dini kalau menyimpulkan sampai ke situ, Waku, bantah Ki Ageng Sela. Sudah jelas Ki, dan orang itu pasti punya maksud tertentu di sini. Paman Waku tetap pada pendiriannya. Sebentar, seru Ki Petel tiba-tiba. Semua orang yang ada di ruangan rumah kepala desa itu, memandang Ki Petel. Sedangkan kepala desa itu malah bangkit berdiri dan melangkah mendekati jendela. Tampaknya sedang berpikir atau mengingat-ingat sesuatu. Agak lama juga laki-laki setengah baya itu diam memandang keluar dari jendela besar yang terbuka lebar. Perlahan-lahan dibalikkan tubuhnya, dan dipandangi 5 orang tetua desa itu satu persatu. Aku baru menjabat kepala desa 3 tahun yang lalu. Tapi aku tahu persis keadaan desa Palang Sewu, karena sejak lahir aku sudah berada di sini. Selama 10 tahun terakhir ini, desa Palang Sewu memang terlihat aman dan damai. Tidak ada satupun kejahatan yang terjadi. Tapi sekarang kita dihadapkan pada satu persoalan dengan terbunuhnya 2 orang peronda malam secara misterius. Ki Petel terdiam beberapa saat. Sementara 5 orang tetua desa, menunggu kelanjutannya dengan sabar. Mereka menyimak setiap kata yang diucapkan kepala desa itu. Mereka menduga-duga kemana arah tujuan pembicaraan Ki Petel sebenarnya. 10 tahun yang lalu pernah terjadi peristiwa yang tidak akan dapat kulupakan. Tentunya saudara-saudara semua tidak akan melupakannya, sambung Ki Petel. Rasanya tidak ada hubungannya. Ki Petel, selak Paman Waku, mulai mengerti arah pembicaraan kepala desa itu. Paman Waku, tidak sedikit saudara-saudara kita yang tewas saat itu.
Bahkan ayahku, kakakku, dan teman-teman baikku ikut tewas. Masih untung aku bisa selamat, seperti kalian juga yang masih bisa bernapas sampai saat ini, kata Ki Petel lagi. Apa maksud pembicaraanmu sebenarnya? Tanya Ki Ageng Sela kurang tanggap. Waktu itu, kita semua terlalu yakin kalau perempuan iblis itu sudah mati di dasar jurang. Begitu yakinnya, sehingga tidak ada yang memeriksa ke dasar jurang, kata Ki Petel. Adik Petel, semua orang tahu kalau Nyai Dadap sudah tewas sebelum masuk ke dalam jurang. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup setelah terkena aji, walang sungsangku, ditambah tusukan tombak sangkal putung milik Pranata, bantah Ki Ageng Sela. Nyai Dadap masuk ke jurang juga akibat dari pukulan, tapak sakti Zeu, sambung Wandara yang sejak tadi diam saja. Aku tahu, bahkan juga kutambahkan dengan aji, belah raga, selak Ki Petel. Sedangkan Nyi Senah sendiri menambahkannya dengan pukulan racun merah yang terkenal ganasnya. Ki Petel melirik satu-satunya wanita tua sesepuh di desa ini. Nyi Senah hanya tersenyum saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Bisa saja Nyai Dadap tidak tewas dan sekarang datang untuk membalas dendam. Ki Petel mengemukakan alasan praduganya. Mustahil. Memang tidak ada yang sepakat dengan jalan pikiran Ki Petel. Bagaimanapun tangguhnya seseorang tidak mungkin akan bertahan hidup setelah menerima berbagai macam ilmu kesaktian dan pukulan maut di tubuhnya. Kemudian ditambah dengan terjatuhnya orang itu ke jurang yang amat dalam. 5 orang tetua desa Palang Sewu menganggap Ki Petel dipengaruhi perasaan khawatir yang amat sangat, sehingga mempunyai dugaan yang tidak masuk akal itu. Atau mungkin ada alasan-alasan tertentu yang tidak diketahui mereka, sehingga kepala desa Palang Sewu itu mempunyai pemikiran yang dirasakan sangat mustahil. Ki Petel masih berdiri membelakangi jendela, meskipun 5 orang sesepuh desa Palang Sewu sudah meninggalkan rumahnya. Meskipun tidak ada yang menanggapi jalan pemikirannya, tapi Ki Petel masih juga memikirkan kemungkinan Nyai Dadap masih hidup. Dan semalam muncul lagi dengan menewaskan 2 peronda. Kau terlalu bodoh mengungkapkan dugaan itu, Kakang. Ki Petel tersentak dari lamunannya. Langsung diangkat kepalanya. Seorang wanita berusia sekitar 35 tahun tahu-tahu sudah berdiri di depan Ki Petel. Kepala desa itu menarik napas panjang, kemudian duduk di kursi yang tidak jauh di samping kanannya. Wanita yang ternyata adalah istri Ki Petel itu mengambil tempat di sampingnya. Kudengar semua pembicaraan tadi, Kakang. Terus terang aku juga tidak mengerti, mengapa kau punya pikiran semacam itu. Mustahil Nyai Dadap masih bisa hidup, kata Nyai Petel. Justru keyakinan itu yang membuat keraguan di hatiku, Nyai. Keyakinan yang tebal dapat membuat kelengahan, dan akibatnya sangat fatal. Kita semua sudah lengah karena terlalu yakin, sampai-sampai tidak melihat lagi, apakah Nyai Dadap sudah mati atau masih hidup, kata Ki Petel mengemukakan pendapatnya. Kalau Kakang ragu-ragu, kenapa waktu itu tidak memeriksa sendiri? Aku juga terlalu yakin waktu itu, Nyai. Tapi dengan kejadian semalam keyakinanku luntur. Jangan terlalu terpusat pada Nyai Dadap, Kakang. Sejak kematian Nyai Dadap tidak ada lagi kejadian menggemparkan di desa ini. Bahkan kejahatan kecil saja tidak pernah kujumpai. Rasanya mustahil kalau ada orang lain yang mencari keributan di sini tanpa punya alasan yang pasti. Desa Palang Sewu ini terlalu kuat untuk dijamah gerombolan perampok kejam sekalipun. Hanya orang seperti Nyai Dadaplah yang mampu mengusik lelapnya desa ini. Terlalu banyak orang tangguh berilmu tinggi di sini. Seorang tokoh hitam rimba persilatan saja harus berpikir 1000 kali untuk menjarah di sini. Tapi kenyataannya 2 orang peronda tewas semalam. Itulah yang menjadi masalahnya. Luka yang menewaskan mereka terlalu rapi, dan mustahil yang melakukannya hanya seorang pencuri kecil. Birin dan Endut bukan orang kosong. Mereka memiliki ilmu olah kanuragan yang lumayan. Mustahil kalau mereka tidak mengadakan perlawanan sama sekali, sehingga dengan mudah ditewaskan. Nyai Petel diam. Dia bangkit berdiri, tidak ingin lagi memperpanjang pembicaraan ini. Dia tahu watak suaminya yang terlalu kuat kalau punya pendirian. Sulit untuk dirubah kembali. 1000 macam bantahan tidak akan bisa menggoyahkan pendiriannya.
Mau kopi? Nyai Petel menawarkan. Boleh. Aku yang buat, atau anakmu? Kau sajalah. Sudah lama aku tidak menikmati kopi buatanmu. Nyai Petel tersenyum mencibir, kemudian melangkah masuk ke ruangan belakang. Sementara Ki Petel masih duduk di kursinya. Pandangannya tidak berkedip menatap keluar melalui pintu depan rumahnya. Beberapa orang terlihat lalu lalang di depan rumahnya. Namun pikiran kepala desa itu masih tetap terpusat pada kejadian yang menggemparkan semalam. Selanjutnya episode Putri Kerudung Hijau bagian 2. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.